mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama, guys, kalau kita lihat ya, di sela-sela Kang Deddy lagi semangat-semangatnya untuk membangun Jawa Barat lebih baik, di saat Kang Deddy betul-betul peduli kepada masyarakat Jabar, ada aja orang yang nyinyir, orang yang dengki, sirik, yang dia menghakimi, dia seolah-olah menjelekan tanpa didasari dengan kecerdasan intelektual ataupun wawasan yang mumpuni. Jadi kalau menurut saya asbun. Jadi asal bunyi, main jeplak aja. pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan
penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Wah, kalau menurut saya lucu banget nih ya guys ya. Kita lihat tadi ada Adel Setiawan yang mengaku warga Jabar alias orang Bekasi katanya ya, mewakili sebagai orang tua murid. Dia melaporkan ke Komnas HAM, melaporkan Kang Deddy katanya karena dianggapnya melanggar HAM. Sementara walaupun di sini beda ya konteksnya, kita lihat tadi Bapak Natalius Pigai udah jelas dia mendukung sebagai Menteri Hak Asasi Manusia loh ya. Dia mendukung strategi solusi dari Kang Deddy Mulyadi untuk membawa ke barak militer dikarenakan untuk pembentukan karakter. Walaupun Komnas HAM itu tidak di bawah Kementerian Hak Asasi Manusia karena dia mandiri ya, dia berdiri sendiri. Tapi tetap kita lihat patokannya dari wakil Bapak Presiden yaitu Menteri. Menteri adalah seorang wakil Bapak Presiden yang di bawahnya menaungi kementerian, yaitu Menteri Hak Asasi Manusia. Begitu mendukung dari terobosan dan solusi dari Kang Deddy tadi ya. Nah, ini Adel Setiawan ini begitu mudah menganggap orang lain nggak paham, begitu sangat cepat menilai orang bahwa orang ini seakan-akan tidak mengerti tentang falsafah pendidikan. Nah guys, kalau kita lihat secara psikologis, biasanya orang yang cepat menilai orang ini, wah dia bodoh, dia stupid, dia nggak ngerti, dia nggak paham. Biasanya pada realita, fakta datanya, justru dialah yang bodohnya hakiki, yang bodohnya permanen. Karena kenapa? Setahu saya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang wawasannya luas, yang pendidikannya tinggi, dia tidak mudah untuk menjatuhkan, menilai orang itu negatif, rendah, bodoh, stupid, dan yang lainnya. Karena biasanya orang cerdas, orang berilmu, orang berwawasan, untuk menilai seseorang itu perlu menganalisa. Perlu menelusuri dulu sepak terjang, track record, lingkungan, pendidikannya. Nah, biasanya orang yang membodoh-bodohkan orang lain, yang menganggap orang lain itu nggak paham, nggak ngerti, justru dirinya mewakili bahwa dia adalah orang yang paling bodoh di antara orang bodoh. Biasanya rata-rata seperti itu ya guys ya. Nah, kita lihat lagi ya selanjutnya nih guys. Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Banyak solusi lain. Karena akar masalah dari anak-anak bermasalah ini atau anak nakal ini sebetulnya itu terminologi hukum itu sebetulnya udah ada banyak jalurnya. Tidak harus ke barak militer. Yang paling bertanggung jawab membentukan karakter anak ini adalah orang tua dan masyarakat serta tempat dia menempa pendidikan. Jadi orang tua, guru, dan masyarakat. Itulah faktor utama yang membentuk perilaku anak. Pendekatan militer sama sekali tidak akan pernah efektif. Tidak ada satupun negara ini di dunia ini yang pendidikan yang maju yang menggunakan pendekatan militer untuk mendidik anak-anak. Terima kasih. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Kenapa orang-orang seperti ini selalu dikasih panggung? Padahal statement orang-orang seperti ini tuh berpeluang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kenapa kalian media besar gitu? Kenapa malah ngasih panggung orang-orang seperti ini gitu? Ayolah media-media besar, ini bukan hanya soal exposure atau demi rating kalian, tapi mulailah peduli sama masyarakat juga. Masyarakat butuh tenang. Oke guys, kita lihat tadi cuplikan-cuplikannya. Saya nggak habis pikir ya, sama pola pikir masyarakat yang sangat tumpul dan dangkal. Murid-murid yang bermasalah direhabilitasi di barak militer. Dikatakan katanya melanggar HAM. Ini guys, hak asasi manusia. Di dalam barak militer ini apa yang dilanggar? Si murid tersebut betul-betul diperlakukan layaknya manusia dan emang seharusnya. Apa yang dilanggar? Hak asasi manusia mana yang dilanggar? Di barak militer justru konsumsi makanannya dipantau.
bangun tidurnya disiplin, jam tidurnya juga mumpuni, dibikin schedule, dibentuk bahwa dia mulailah menata dirinya untuk disiplin. Disitulah pembentukan karakter. Apa yang dilanggar secara hak asasi manusianya? Apakah di barak militer dibikin rodi, diperlakukan tidak manusiawi atau tidak memanusiakan manusia? Ingat, hak asasi manusia. Oke, ada orang melaporkan, mana yang dilanggarnya? Yang dilanggarnya mana? Hak asasi manusia di barak militer justru betul-betul dispesialkan kita sebagai kodratnya manusia. Tidurnya disiplin, bangun tidurnya disiplin, makannya dijamin, vitaminnya dijamin, pembelajarannya, pembentukan karakternya, semua dibimbing. Nah, disinilah banyak orang yang orang keblinger. Dia berkamuflase seolah-olah dia cerdas, padahal dirinya itu menunjukkan sertifikasi bahwa dirinya adalah bodoh. Kalau menurut versi saya nih, mohon maaf. Ya, karena kita berbicara fakta, data, realita. Justru para murid-murid yang bermasalah yang dibawa ke barak militer ini, mereka mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Akhirnya mereka mulai terenyuh, mereka mulai sadar, mereka mulai tahu jati dirinya. Oh, ternyata ini yang lebih baik. Oh, ternyata untuk membuat orang disiplin seperti ini. Jadi, garis besarnya orang dibawa ke barak militer adalah dalam bentuk rehabilitasi. Anak-anak atau murid-murid yang bermasalah secara karakter, mental, pribadi, perilaku, dan segala macamnya. Itu pun atas izin orang tuanya. Nah, adapun kenapa sih sekarang banyak orang bandel, banyak orang yang tawuran, banyak begal dilakukan oleh anak-anak siswa? Karena kenapa? Mungkin dari lingkungan inti yaitu keluarga sudah tidak terkontrol. Bisa jadi dia broken home, bisa jadi emaknya kerja, bapaknya kerja, anaknya udah tidak terkontrol di dalam rumah. Hingga lingkungan manapun dia serap tanpa ada filter. Otomatis apabila reasonnya seperti itu, sangat perlu bantuan pemerintah untuk menanganinya. Itulah muncul Kang Deddy sebagai gubernur cerdas kalau menurut saya. Jadi jelas ya, YouTubeolik semua guys, pelanggaran HAM dari sisi mana kalau anak di dalam barak militer tersebut. Justru anak diistimewakan, justru anak diperlakukan lebih sangat spesial lagi dari kodratnya memperlakukan manusia biasa. Tidur disiplin, makan dijamin, minum dijamin, vitamin, olahraga. Semua dibikin schedule, semua dibentuk agar mereka lebih baik lagi. Ya, jelas ya guys, kita 2025 di era digital ini, informasi sangat cepat. Kita harus bisa menyaring dan memfilter mana informasi yang stupid, mana informasi yang membangun, yang cerdas, yang harus dijadikan percontohan seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi nih guys. Kali ini saya akan membahas, kita lihat Adel Setiawan. Dia mengcompare sisi pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Yang saya pertanyakan adalah apakah dia udah riset data? Udah riset secara fakta? Dia pernah melancong ke Finlandia? Paling tidak dia udah komunikasi dengan orang yang tinggal di Finlandia. Betul, saat ini Finlandia adalah sebagai negara yang metode pendidikan, sistem pendidikannya terbaik di dunia. Tapi tetap kita harus punya informasi, harus punya fakta dan data. Dan ini salah satunya Adel Setiawan itu. Kalau saya sih malu ya. Kenapa bikin malu? Dia main jeplak seolah-olah dia tahu padahal dia nggak tahu. Seolah-olah dia seakan-akan wawasannya luas, justru dibalikan dengan faktanya. Dibantah oleh warga Indonesia yang jelas-jelas dia tinggal di Finlandia. Apalagi dia profesinya seorang guru. Guru TK. Kita lihat cuplikannya guys. Hai, salam kenal. Namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat
yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan? Militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia. Jadi jelas ya guys, Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. terang benerang. Bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya, Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab, Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel. Oke, jelas ya guys. Seorang Adel Setiawan bilang katanya, di negara maju, negara berkembang, negara-negara yang pendidikannya baik, terbaik malah sedunia, yaitu Finlandia, mana ada pendidikan di barak militer. Kita lihat tadi penjelasan dari orang Indonesia yang tinggal di sana, di Finlandia sejak lama, dan dia profesinya seorang guru. Justru dia membantah statement dari Adel Setiawan. Malah di Finlandia itu sama seperti di Indonesia, cuman beda namanya. Kalau di kita barak militer, kalau di sana kan khusus bikin katanya namanya itu family center. Tapi sistem kerjanya, sistem cara operasionalnya, sistem cara mendidiknya, cara membimbingnya sama seperti di barak militer. Ya kan? Dibikin anak disiplin, dibentuk karakternya, dibimbingnya sama. Jelas ya guys, saat ini di era digital kita jangan terkecoh dengan orang-orang yang berkamuflase. Dalam artian saya di sini adalah kita dimanapun dapat informasi jangan mudah percaya, jangan mudah tertarik dengan statement orang, terkecuali orang tersebut sudah melalui tahap mengkaji, investigasi, riset fakta, data, dan realitanya. Apabila dia cuma hanya sekelebat, apalagi nongolnya dari informasi yang tidak valid, di era digital ini adalah di mana kita bisa mendapatkan sumber informasi dari mana aja. Tapi ingat, kitanya wajib cerdas, wajib jenius, agar kita mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Bukan informasi yang jadinya dipelintir, salah persepsi, salah mengartikan, dan salah informasi. Seperti itu. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Gubernur Jawa Barat sebagai eksekutif dengan para legislatif, kalau saya lihat lagi tidak harmonis nih. Sampai kemarin di saat acara rapat musrembang, ada yang namanya walk out atau keluar meninggalkan rapat tersebut. Apakah seorang Kang KDM di saat peduli kepada rakyatnya, di saat semua kebijakannya sangat-sangat memikirkan rakyat dan sangat-sangat mementingkan keutamaan kesejahteraan rakyat, kebahagiaan rakyat, dan solusi buat rakyat Jawa Barat lebih baik secara overall, tapi kok tidak sejalan dengan para legislatif? Kalau menurut logika saya sih, harusnya yang lebih dekat dengan rakyat itu legislatif. Anggota DPR. Udah jelas, dia secara profesi Dewan Perwakilan Rakyat, di mana dia mewakili rakyat. Mewakili rakyat dalam menyampaikan aspirasi, mewakili rakyat dalam merealisasikan gimana sih unek-unek rakyat dan keinginan rakyat, harapan rakyat di wilayah tersebut. Itulah
fungsi dari DPRD, dalam artian harusnya lebih deket ya. Kalau menurut saya nih, mohon maaf ya. Tapi kenapa di saat gubernur dari pihak elit eksekutif pro kepada rakyat, mementingkan keinginan rakyat dan semuanya untuk rakyat, bisa tidak satu frekuensi, bisa tidak satu irama dengan para legislatif? Ada apa? Kalau saya tetap berharap ya, saya juga warga Jawa Barat. Saya berharap antara pihak eksekutif, para elit legislatif, masyarakat bisa satu visi, satu misi bersuara, semuanya untuk rakyat Jawa Barat lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Karena Kang Deddy Mulyadi saat ini seorang pemimpin daerah di level gubernur yang jelas sangat sayang kepada rakyatnya. Kita nggak usah lihat omon-omon, nggak usah lihat orang yang penuh retorika, penuh intrik maupun trik. Kita lihat aja orang yang kerja nyata sudah begitu. Kita langsung lihat cuplikannya ya guys. Apa sih permasalahannya? Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang ya itu hak setiap orang mau wakmat mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. 9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Musrembang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPR. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai,
tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Nah, YouTubeolik semua, kalau kita lihat dari tadi cuplikan ya, tentang acara di Cirebon, acara musrembang itu ya, menurut Mang Ono Surono, wah, sebagai wakil kepala DPRD Jabar kalau nggak salah ya, katanya seakan-akan seperti seremonial saja. Jadi dianggapnya itu para anggota legislatif ini hanya untuk mendengarkan aja dari seruan pidatonya Bapak Gubernur Jabar. Nah, tapi kalau kita lihat tadi ada statement Kang KDM, diundang tidak mau datang, pingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat, pingin dihargai tapi tidak menghargai. Itu kan statementnya itu dalam, ya, dalam. Berarti secara puncaknya adalah ada aksi, ada reaksi. Berarti Kang Deddy ini pertama udah aksi dulu, mungkin udah mengajak rembukan, udah mengajak nih program saya seperti ini, mungkin ya, mungkin ini baru menurut pemikiran saya. Tapi mungkin tidak disetujui, bisa juga alasannya melanggar konstitusi, apalah bisa seperti itu. Nah, akhirnya Kang Deddy setelah dianggap tidak satu visi, satu misi, seakan-akan tidak satu frekuensi, maka Kang Deddy akhirnya bergerak sendiri. Kalau menurut versi saya, apabila betul seperti itu, kronologis yang sebenarnya, ya logis Kang Deddy bertindak sendiri. Karena yang mengerti keadaan itu adalah gubernur, yang tahu harus gimana. Walaupun emang secara aturan harus ada izin atau kerjasama ataupun satu suara dengan pihak legislatif, antara eksekutif dengan legislatif itu harus satu irama, satu suara, satu frekuensi harusnya. Tapi mungkin Kang Deddy udah mencoba, kalau menurut analisa saya, karena tadi ada statement Kang Deddy kan, diundang tidak mau datang, mau dilibatkan tidak mau terlibat, mau dihormati tapi tidak menghormati. Ya intinya seperti itu. Oke guys, kita lihat ya. Perbedaan cara menjawab masalah antara wakil rakyat dengan Deddy Mulyadi, Pak Ono Surono. Juli. Duitnya kudu proses. Pak Deddy Mulyadi. Problemnya? Duit. Masa negara nggak punya duit? Ya, kudu kumaha. Secara teknis. Udah perbaiki, Pak. Perbaiki. Ya. Aja. Nah, oke. Jadi ini saja 600. Ya. Selesai. Om yang ngerjain ya? Iya, Pak. Oke, duitnya dari saya. Tenang aja. Nah guys, jadi jelas ya, intinya rumah tangga Jawa Barat atau rumah tangga Pemprov Jabar tidak harmonis antara eksekutif dengan legislatif ataupun para elit. Jelas alasannya seperti itu. Tapi kan rakyat sangat cerdas saat ini ya. Karena kenapa? Kang Deddy peduli kepada rakyat, semua kinerjanya, semua gagasannya, semua action tindakannya itu betul-betul untuk kepentingan rakyat. Tapi kok bisa bentrok, tidak seiring sejalan, tidak satu frekuensi dengan para anggota legislatif? Apakah kata Mang Ono ini benar hanya gara-gara masalah 1,7 triliun? Dan jelas tadi Mang Ono bilang, Mang Ono Surono tersebut, ya kan, bahwa dia berjuang ingin mengembalikan anggaran yang 1,7 T itu. Wow. Kang Deddy pingin untuk rakyat, Mang Ono mempermasalahkan uang. Gak usah dijelaskan, rakyat sangat cerdas, tinggal memilah dan memilihnya mana yang tepat, mana yang harus kita simpulkan. Intinya lah seperti itu, biar nggak pabelit saya ngejelasinnya juga. Aduh, saya sebagai warga Jabar tetap berharap Jawa Barat lebih harmonis ya, antara eksekutif, elit, legislatif, karena kasihan rakyat.
Jangan memikirkan ego, jangan memikirkan hanya keinginan tim, tapi ada yang dikorbankan. Rakyat terombang-ambing. Ikutin keinginan rakyat, karena semua abdi negara, semua pemerintahan di instansi manapun, misinya sama, demi bangsa dan rakyat. Seperti itulah garis besarnya dibanding pabelit kita ya. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Banyak sekali pemerintah yang memberikan janji-janji manis, tapi semuanya itu hanya hayalan, hanya PHP. Hanya mereka itu tindakannya berbicara trik dan intrik. Emang tidak semua, saya klarifikasi, tidak semua pejabat, pemimpin yang mencederai rakyat. Tapi kalau jumlahnya udah mendekati mayoritas, kan ngeri. Terjadinya distrust. Saat ini terjadinya distrust massal kepada pemerintah. Tapi dengan adanya Kang Deddy Mulyadi inilah pelan-pelan rakyat akan membangun trust. Bangkit lagi kepercayaannya kepada pemerintah. Oh, masih ada nih pemimpin yang peduli rakyat. Oh, masih ada nih pemimpin yang sayang sama rakyat. Padahal detik ini rakyat tuh udah distrust. Benar-benar udah kecewa, cedera kepercayaannya. Karena banyak tadi pemimpin yang akhirnya memikirkan oligarki, memikirkan kekayaan sendiri, keluarganya, dan tim kerjasamanya. Sementara rakyat seakan-akan ditinggalkan, dibohongi, dikibulin, dicederai, dihianati rakyat dan bangsa ini. Tapi mudah-mudahan Indonesia ke depannya selalu lebih baik lagi. Kalau saya pribadi jelas, Kang KDM adalah pemimpin terbaik dan percontohan di bangsa ini di 2025 ini. Bayangkan loh, Kang KDM demi sayang sama warga Jabar, dia lobby para korporat, dia lobby para perusahaan, para pengusaha, agar terciptanya lowongan kerja yang mumpuni, yang layak di Jawa Barat. Kita lihat fakta, data, realitanya. Ini saya, Pak Bupatinya mana Pak Bupati? Ini kita baru rapat dengan pengelola kawasan industri apa Bapak? Subang Smart Qualita. Pabriknya apa yang akan dibangun segera? BYD. BYD itu pabrik apa? Pabrik mobil listrik, Pak. Pabrik mobil listrik. Butuh tenaga kerja berapa? Hampir 18.000 full capacity. Kemudian kualifikasi pekerja yang dibutuhkan apa? Engineer dan elektronik. Dalam butuh waktu berapa tahun ke depan kami harus siapkan? Dalam waktu tahun ini, Pak. Tahun ini, oke. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD. Ya kan? Baik tenaga kerja terampilnya maupun tenaga kerja biasanya. Pak Bupati, siapin latihan. Siap. Didik gaya militer. Siap. Jangan kolokan. Siap. Tenaga kerja Subang tuh tenaga kerja pemberani. Siap. Jangankan kerja di Subang, kerja di Jepang aja bagus. Siap. Kerja di Arab saja bagus. Masa kerja di sini nggak bagus? Siap kan? Tenaga kerja. Wah, biayanya disiapin. luar biasa. Oke, aman. Ada kekurangan-kekurangan, Pak? Semuanya udah solve oleh Pak Gub. Oke. Barusan rapat berapa menit? Hanya 20 menit. Menyelesaikan masalah yang banyak. 1, listrik selesai. Betul. Jaringan jalan selesai. Akses pintu tol kita bicara hari Senin dengan Pak Menteri Menteri PU ya. Oke? Pokoknya Jawa Barat istimewa ya. Istimewa. Jadi tidak benar bahwa kesulitan lapangan kerja. Yang ada adalah satu perusahaan sudah ada 18.000 siap menampung tenaga kerja. Tinggal kemampuan warga Jabarnya untuk bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan yang paling utama, pembebasan lahannya harus langsung dengan pemilik lahan. Tidak boleh dengan calo, biar bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Oke? Terima kasih ya. Pokoknya Subang, Jawa Barat Istimewa. Assalamualaikum, Sampurasun. Warga Jawa Barat yang istimewa, izinkan kami menyampaikan informasi terkait dengan tata kelola APBD Provinsi Jawa Barat per 30 April 2025. Tadi pagi kami dievaluasi oleh Pak Mendagri langsung, dan beliau memberikan apresiasi bahwa APBD Provinsi Jawa Barat dari sisi tata kelola, ya khususnya untuk cash flow, untuk penyerapan, ini salah satu yang terbaik di Indonesia. Nah guys, pokoknya kalau menurut saya ini sangat top, Marco top. Ini salah satu pemimpin gubernur percontohan. Mungkin
Ini gubernur rasa presiden ya. Kita lihat di cuplikan tadi Kang Deddy Mulyadi diapresiasi oleh pemerintahan pusat, oleh Kemendagri, belum lagi oleh Menteri HAM Bapak Natalius Pigai, Pak Mendagri Bapak Tito Karnavian. Mereka mengapresiasi kinerja Kang Deddy yang saat ini menjadi gubernur terbaik dan provinsi terbaik di NKRI. Dari mulai tata kelolanya, dari mulai cash flow keuangannya. Dan tadi kita lihat begitu berjuangnya gimana Kang Deddy Mulyadi melobi para perusahaan agar terciptanya lowongan kerja yang sangat mumpuni untuk warga Jawa Barat. Khususnya ya, umumnya untuk warga negara Republik Indonesia. Jelas tadi, itulah pemimpin yang kerjanya nyata, yang peduli kepada rakyatnya. Bukan omon-omon, bukan hayalan, bukan fiktif, tapi ini real. Nah, kita lanjut lagi nih guys. Kang KDM, Kang Deddy Mulyadi ini selain dicintai oleh warga Jabar, beliau juga dicintai oleh warga NKRI. Dengan dibuktikannya berbondong-bondong masyarakat dari luar Provinsi Jawa Barat, dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dan yang lainnya, sengaja dia berkorban mengeluarkan kocek untuk ongkos, untuk bensin, datang ke Jawa Barat hanya pingin ketemu Kang Deddy. Wah, luar biasa. Kita lihat cuplikan-cuplikan masyarakat, statement masyarakat, begitu mencintai Kang Deddy, begitu berkorban, menilai secara objektif, tanpa ada yang namanya fiktif-fiktif. Kita nyata semua bahwa Kang Deddy adalah gubernur terbaik saat ini di NKRI. Oh, Bu, kenapa nangis? Oh, dari mana? Aduh, baru. Dari sini ibunya tuh. Sini. Panas soalnya tuh. Dari mana? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru jauh banget. Udah makan belum? Di mana? Makan sini. Jangan jauh. Udah makan belum? Oh, udah di mana makannya tadi? Anaknya ini, suaminya itu tadi. Anak keberapa? Keempat. Mohon. Kenapa nangis? Iya, bisa nggak bapak? Fans. Sini. Fans. Sini. Udahlah sini. Udah makan sini. Oh, aduh. Sini siapa aku anaknya? Walah. Namanya siapa? Jangan nangis kan udah ketemu sama sayanya. Keren banget guys. Hanum. Wih. Oke. Aduh. Nih Bu, buat ngisi hanyut kunang orang Sunda. Orang Sunda tuh punya tradisi kalau ke bayi ngasih uang atau ngasih ayam. Aku sedih banget lihat vlog-vlognya Kang Deddy Mulyadi, ya Allah. Sehat-sehat beliau. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB Pak, aku orang Lombok, tapi senang banget lihat vlog-vlognya Bapak, dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa. Kami melakukan perjalanan mulai dari Kabupaten Morowali Utara. Kami akan melakukan perjalanan panjang menuju Jawa Barat. Ini kami berada di posisi perbatasan Kabupaten Morowali Utara memasuki wilayah Kabupaten Poso. Dan kami akan terus melakukan perjalanan menuju Makassar. Kami akan menyeberang mengikuti feri menuju Surabaya. Dari Surabaya kami akan langsungkan perjalanan menuju Jawa Barat. Untuk tujuan kami di sana berjumpa dengan orang yang kami sangat-sangat banggakan oleh kinerja beliau sebagai seorang gubernur Jawa Barat yang betul-betul memperlihatkan bahwasannya tanggung jawab beliau untuk peduli kepada rakyat, peduli kepada lingkungan, dan satu kebanggaan kami ya sebagai warga negara Indonesia
walaupun kami bukan warga Jawa Barat, tapi kami sangat-sangat mendukung kinerja beliau. Mungkin ini dulu yang kami dapat sampaikan. Seluruh perjalanan kami nanti kami akan liput dan kami akan sampaikan ke teman-teman. Di sini ada barang yang kami bawa. Ini ada bekal yang kami sudah siapkan. Di sini ada kompor, ya. Ketika kami beristirahat nanti di mana kami berada, kami dengan perlengkapan kami yang apa adanya, kami akan gunakan di perjalanan. Oke, salam dari saya Adrian Biralino dari Morowali Utara menuju Jawa Barat. Pokoknya mah Gubernur Jawa Barat luar biasa. Pan enak kieu kerusuh mana tepannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu, ngababat remah-remah, ngaduduk remah-remah. Tah ayeuna mah kalaluar sih euy. Orai, beurit, kalaluar ayeuna mah pan gampang katempo ayeuna mah orai jeung beurita gitu gara-gara Pak Dede. Nun Pak Dede jadi katempo nu orai jeung nu beurit teh mah. Nun Pak Dede. Wow, luar biasa ya. Kita lihat loh, ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Semua datang ke Provinsi Jawa Barat. Ada yang mengomentari tadi dari NTB. Mereka ini masyarakat NKRI yang menilai kinerja Kang Deddy secara objektif. Berarti jelas ya, Kang Deddy ini kerjanya secara fakta, data, realita, peduli kepada rakyat, sayang kepada rakyat, dan semata-mata kerja untuk mengabdi kepada rakyat dan bangsa ini. Wah, luar biasa. Saya salut. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat-sehat selalu, berkah selalu, dan tidak mengecewakan rakyat. Terus berjuang demi rakyat, terus berjuang demi kebaikan Jawa Barat. Semoga di kemudian hari Kang Deddy bisa menjadi pemimpin NKRI. Seperti itu ya guys ya. Oke, YouTube balik semua. Silakan yang mau mendukung, mensupport channel Adam Jeep melalui super chat, super thanks, super stiker, tanda terima kasih, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Nah, yang gabung di komunitas Adam Jeep bakal mendapatkan konten-konten atau keuntungan-keuntungan dari penonton konvensional. Karena yang sudah gabung di komunitas Adam Jeep sudah menjadi Adam Jeep Lovers, yang insya Allah Adam Jeep akan memberikan sebuah prioritas kepada para Adam Jeep Lovers. Nah, YouTube balik semua, itu tadi konten dari Adam Jeep tentang seputar Kang Deddy Mulyadi, informasi Jawa Barat. Semoga semua kita berkah. YouTube balik semua dimanapun berada, sehat-sehat selalu. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.